Sobat Ngobrol, di sini aku Aurel dan kali ini ngobrol bareng lagi kedatangan tamu yang super duper luar biasa banget nih. Dia adalah salah satu anak muda yang berprofesi sebagai desainer dan karyanya ini udah sampai ke beberapa negara, yaitu Risa Waharani. Halo Risa. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik banget sih, cukup baik. baik. Banget ya, that's good ya. Iya. Kelihatan, pretty banget dari ini. Waduh. Oke, kali ini ngobrol bareng mau ngobrol sama Risa, santai aja. Kita pengen denger nih kisah dan pengalaman Risa dari awal bisa jadi seperti saat ini, gitu ya. Boleh sekali. Boleh. Dengan senang hati. Sekarang ini lagi sibuk apa nih Risa saat ini? Saat ini sebenarnya aku lagi berfokus untuk mengembangkan bisnis yang pertama. Cuman yang kedua adalah aku lagi suka hobi baru, yaitu sharing. Sharing? Iya, Pas aku banget lagi berarti ya, sharing. pas banget nih. Bener-bener, jadi kayak lagi sibuk untuk sharing ke teman-teman SMK. Jadi kayak suka datang ke SMK gitu sih di Indonesia. Oh gitu. Tapi pandemi ini masih aman ya, masih bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya? Iya, lumayan ya. sih, yang penting sesuai protokol ya. Tapi jujur di pandemi seperti ini emang lumayan susah juga ya buat anak muda, maksudnya untuk tetap produktif gitu kan. Benar. Mungkin karena terhalang beberapa hal gitu. Itu pengaruh ke Risa juga nggak sih sebenarnya? Nggak pengaruh sih. Malahan menurut aku waktu pandemi ini nih bukannya kita harus dipaksa ya untuk kayak lebih kreatif. Peluang yang ada tuh apa, terus gimana cara kita menciptakan peluang. Kayak yang tadinya aku nggak pengen sharing atau aku males untuk bikin video tentang sharing, ternyata ada waktu nih. Jadi kayak ya udah kita bikin aja. Pas Jadi banget ya. berpengaruh nggak berpengaruh sih. Jadi kayak emang harus beradaptasi dengan kondisi kayak gini ya. Benar banget. Oke. Nah ini ngomong-ngomong nih soal dunia fashion, dunianya Risa nih ya. Sebenarnya aku penasaran banget sih. Risa itu awalnya gimana sih bisa kayak menjadi desainer seperti saat ini? Emang sekolahnya atau suka nih dari dulu? Suka, dibilang suka enggak sih, enggak. Dari dulu tuh malahan aku nggak ngerti kalau ada sekolah jurusan tata busana, sekolah pengen jadi desainer tuh aku nggak ngerti. Awal mulanya tuh semuanya dari bunda. Iya, jadi kayak bunda yang tahu kayaknya aku kayak lebih pinter di bidang non akademik dibandingin akademik. Jadi bunda yang milihin aku sekolah ke SMK Nubanat Kudus. Awalnya dari situ. Itu sekolah tata busana dan kebetulan sekolahnya itu punya brand namanya Zelmira. Nah dari situ rata-rata gini nggak sih Aurel, kalau anak muda zaman sekarang tuh kalau misalnya ditanyain guru nih, siapa nih yang mau ikut lomba, terus kayak temennya tuh kayak kamu aja deh, kamu aja gitu ya kan? Kalau misalnya aku nggak Aurel, aku kayak aku deh, aku mau coba deh gitu, coba-cobain aja dulu. Inisiatif nih anaknya berarti. Iya benar, dari situ sih kayak aku dulu dari situ kayak mungkin guru melihat aku berpeluang untuk kayak ikut lomba jadi menang, jadi kayak aku ikut kompetensi yang akhirnya aku kepilih untuk jadi desainer Zelmira. Dari situ sebenarnya nama Risa Waharani mulai terkenal sih. Terkenal banget. Jadi dari mulai dikenal. Mulai naik lah ya. Mulai naik waktu aku jadi desainer Zelmira. Oke, saat ini kan kayak there's a lot ya, banyak banget nih desainer yang terjun juga di dunia fashion gitu. Terus juga antusiasme orang-orang di dunia fashion semakin marak kan saat ini. Ini pandangan Risa terkait antusiasme yang sangat-sangat marak nih gimana? Iya sih, jadi yang antusias untuk menjadi fashion designer tuh banyak banget orang, apalagi anak-anak SMK gitu. Cuman memang iya banyak banget gitu. Tapi ternyata menjadi fashion designer tuh bukan kita sekolah mode terus tiba-tiba kita jadi fashion designer. Tapi gimana ya caranya kayak biar orang lain tuh menyebut kita fashion designer. Berarti kan kita harus meng-create sesuatu yang baru. Apa sih yang beda dari brand kita? Apa sih yang beda dari brand kita sama orang-orang lain, desainer lain tuh kelebihan kita apa? Nah itu baru mungkin orang menyebut kita sebagai fashion designer. Jadi menurut aku sih ya memang udah banyak banget sih. Banyak banget ya. Fashion designer cuman ya itu dari kata-kata orang sih, maksudnya kayak orang itu menganggap ini orang fashion designer ya udah. Tapi kalau misal dari aku pribadi, fashion designer itu diciptakan dari nih orang udah meng-create sesuatu yang berbeda dari desainer-desainer sebelumnya, itu yang baru aku sebut fashion designer sih. Tapi malah justru menambah ini nggak sih, maksudnya kayak relasi juga karena banyak banget kan. Iya, benar banget. Iya kan ya. Nambah ibaratnya pasar fashionnya semakin luas lagi karena banyak banget karya yang diciptakan gitu ya. Betul. Oke, ini sebenarnya ada informasi menarik juga nih yang aku baca terkait Risa. Itu Risa itu menjadi
deg-degan. Tenang aja nih. Ada informasi yang aku baca bahwa Risa itu menjadi salah satu dari sedikit desainer milenial yang mampu menembus panggung dunia. Bahkan nih di tahun 2018 Risa mampu show di Hong Kong dan berturut-turut di 2019 show juga di Paris. How you to get there? Aduh, oke, itu ceritanya panjang. Oh, cerita panjang nggak Pak? Kita dengerin. Itu tuh sebenarnya awal mulanya kan waktu aku selesai jadi desainer Zelmira, apa nih langkah selanjutnya? Yes. Masa ya cuman sekedar jadi fashion designer Zelmira doang gitu kan? Apa nih lanjutannya, apa nih? Sampai akhirnya aku ikut kompetensi namanya, waktu itu aku kelas 3, aku ikut di Modish Young Designer Competition 2017, cuman nggak menang. Tapi kayak aku nggak nyerah, kayak yaudah deh ikut lagi di tahun 2018 dan alhamdulillah membawakan hasil juara Itu pertama. di Hong Kong tadi itu ya? Itu masih di masih Indonesia, di Indonesia. Jakarta. Nah dari situ tuh ada satu hadiah yang kita tuh berkesempatan untuk mengikuti pameran dagang berskala internasional namanya December Stage, organized by Hong Kong Fashion Week, kayak gitu sih. Jadi awalnya dari situ, terus aku dapat tawaran kontrak kerja, jadi kolaborasi antara brand muslim terbesar juga waktu itu di Indonesia. Jadi ada brand aku collab sama brand ini. Gitu. Jadi ke Hong Kong itu ada collab itu ya? Iya, betul banget. Wow. Dari situ kontraknya 1 tahun, setelah itu kayak apa nih selanjutnya? Yes. Jadi aku tuh kayak berpikiran setelah ini mau ngapain nih, setelah ini mau ngapain gitu loh. Jadi kayak habis Terplan itu ya? Betul banget. Gue terplan banget banget. anaknya. Ya nggak apa-apa. Jadi aku planning untuk apa nih ya? Gertakan apa nih yang bikin untuk si brand aku bisa stay sendiri, bisa berdiri sendiri kayak gitu kan. Sampai akhirnya ada tawaran untuk ikutan show di Paris. Akhirnya aku iyain, aku bikin koleksi bertemakan Maros waktu itu. Oke, itu yang di Paris itu ya? Yang Itu di berapa Paris. lama itu di Paris waktu itu? Di Paris show-nya sih 1 hari ya, cuman Tapi foto-foto dan sebenarnya agak lama ya? Iya, sebenarnya itunya seminggu. Well, tapi kan nggak semua desainer bisa ya tampil di luar negeri kayak yang dilakukan Risa gitu. Mungkin karena selain dia juga standarnya cukup ketat ya, tinggi di luar negeri, kita kan juga perlu tahu nih pasar fashion di Eropa seperti apa. Apakah itu jadi tantangan desainer Indonesia untuk tampil di mancanegara? Pasti itu tantangannya sangat besar, Aurel. Yang pertama udah dilihat aja dari musimnya. Eropa punya 4 musim. Beda banget ya. Iya, Indonesia hanya punya 2. Kalaupun 3 musim durian. Aduh, Kan? musim kawin juga sih. Iya. Tapi kan beda ya musimnya beda. gitu. Nah, kayak challenge tersendiri itu adalah ketika aku mendesain suatu produk yang di sana lagi musim apa nih pada saat itu September. Jadi kalau nggak salah lagi spring summer. Jadi kayak ya udah lagi musim adem-adem aja ya. Jadi kayak aku menciptakan mode tuh kayak menciptakan desainnya tuh kayak harus tanya-tanya senior yang udah pernah ke sana. Iya itu kan, karena aku belum pernah ke sana. Ya? Iya, aku belum pernah ke sana. Jadi kayak wah apa nih ya, kayak gini cocok nggak ya desainnya. Jadi aku banyak sih tanya-tanya sama mereka. Terus yang kedua adalah itu di sana juga banyak banget Aurel, desainer yang udah berdiri sendiri, terus yang dari Indonesia yang kesana itu juga udah banyak banget. Jadi kayak tantangannya lebih ke bedanya brand aku sama brand lain tuh apa gitu, karena aku di sana bukan yang show sendiri, tapi ada beberapa teman-teman atau desainer senior juga yang bawa karyanya ke sana kan. Jadi kayak apa ya yang bikin orang lain atau orang Eropa tuh tertarik sama brand aku gitu. Nah ternyata dari situ aku belajar kalau di sana tuh orang-orang sangat menyukai cerita. Nah, jadi kita tuh mendesain harus ada ceritanya, harus ada filosofinya. Nah, dari situ tuh orang tertarik untuk beli brand kita kayak gitu. Berarti emang Risa udah mengetahui maksudnya kayak pasar fashionnya di Eropa seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya. Banyak belajar juga sih. Tapi kayak pengalaman di Paris waktu show itu ada nggak sih yang kayak mungkin bikin Risa keinget banget sampai sekarang nih? Aku tuh sebenarnya orangnya rada-rada kurang pede waktu ngobrol pakai bahasa Inggris, Iya, jadi kayak mereka tuh logatnya udah beda kan, jadi kayak aku padahal udah les 2 bulan ngomong bahasa Inggris, tapi sampai sana tuh masih kayak neranginnya tuh kayak masih Sulawesi di mana ya, ngomongnya kayak gimana ya,
Semarang di mana itu kayak kadang masih aku rada-rada mikir itu juga challenge tersendiri sih antara aku sama buyer waktu kita ngobrol. Menjadi story yang sampai sekarang keinget terus ya. Iya benar, kadang kalau malu tuh kan suka diinget-inget terus kan. Iya benar kayak gitu. Nah ini kan dari beberapa show yang udah dilakuin Risa, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri gitu, ada nggak sih panggung yang paling berkesan banget buat Risa nih? Show yang paling diinget gitu? Paling diinget sih sebenarnya di Jakarta malah. Oh di Jakarta malahan ya? Lokalan aja malahan ya? Iya benar, karena waktu itu kan aku ikut lomba yang Modest Young Designer Competition 2018 yang menang. Itu kan kayak rasanya ini hasil aku sendiri loh. Aku nabung untuk membuat koleksi karena bikin koleksi tuh nggak murah Aurel. Kayak kita harus menciptakan ide konsepnya, terus kayak bahannya gonta-ganti, harus nerima masukan dari juri, ganti ini ganti itu. Jadi kayak pas waktu aku menang itu kayak gitu loh, ngerti ya? Pakai brand Risa Maharani berarti ya? Udah, iya. Jadi kayak dari situ kayak wow gitu. Aku baru lulus SMK, jadi itu menurut aku yang paling berkesan sih untuk yang pertama. Yang kedua adalah yang pastinya di Paris dong, karena waktu di Paris tuh aku show-nya tuh di atas kapal gitu keliling. Iya, nama acaranya tuh La Sur de Apari apa gitu. Jadi kayak itu nama sungainya. Jadi ada sungai yang dia tuh mengelilingi kota Paris. Nah aku tuh show di atas kapal, kapalnya tuh keliling kota Paris. Jadi kayak view-nya tuh jadi kayak catwalk-nya di situ juga ya model-modelnya? Di kapal. Jadi kapalnya sambil jalan. Kayak luar biasa banget sih pengalamannya jujur ya teman-teman nih, sobat ngobrol nih yang belum pernah ke Paris nih ya, coba boleh lah lokalan dulu di Semarang ada kok. Iya. Nggak ada sih. Ada di Cimory. Oh iya. Di yang Merayapol itu ya. Bisa. Oke. Sebenarnya jadi kita udah ngobrol fashion secara meluas nih ya, dunia fashion gitu. Nah ini aku mau nanya nih, kayak karakter dari rancangan Risa sendiri tuh seperti apa sebenarnya? Oke, jadi dari rancangan aku sendiri tuh lebih ke ready to wear modest. Jadi modest itu untuk yang berhijab maupun enggak itu masih tetap bisa pakai. Masih bisa ya? Gayanya lebih ke sporty casual. Sporty casual sendiri tuh lebih kayak mementingkan kenyamanan dibandingkan kayak aduh terserah deh dandannya kayak gimana, yang penting baju gue nyaman kayak gitu. Jadi kayak lebih potongannya kayak oversize dan sebagainya. Itu juga challenge sih Aurel, di Semarang sendiri memang belum banyak benar banget. Iya. Jadi kayak itu challenge tersendiri sih buat aku untuk tetap sesuai dengan gaya aku atau style aku ya. Kayak nggak bisa tiba-tiba yang jadi elegan kayak gitu. Cuman ya udah. Tapi cara Risa beradaptasi dan grow brandnya ini di Semarang itu cukup sulit nggak sih sebenarnya? Lumayan ya. Lumayan, apalagi di Semarang. Cuman banyak pengusaha-pengusaha sukses tuh ngomong kalau misal kamu bisa mendirikan usaha di Semarang, mungkin kamu bisa kemanapun. Jadi kayak patokannya di Semarang dulu. Karena mungkin orang-orangnya juga ya, pasarnya kan kita beda sama kota-kota lain ya. Bener banget. Oke. Dari fashion show atau show-nya Risa di luar negeri selama ini kan, dari apa yang sudah Risa tampilkan ke orang-orang gitu, ada nggak sih maksudnya bisa mengembangkan jaringan ke luar negeri juga untuk buyer, untuk yang pembeli brandnya Risa itu bisa nggak sih? Bisa. Memang tujuan aku show di luar negeri itu memang untuk kontrak kerja sama jangka panjang ya. Cuman memang kalau misal di Eropa itu pusat mode, jadi Paris, terus Milan, New York itu memang disebut sebagai kota mode. Jadi bayarnya itu untuk butik-butik kecil yang mereka tuh kayak lebih itu tadi kayak ceritanya apa nih yang diangkat apa. Nah di sana tuh banyak butik-butik kecil. Nah waktu aku ikut yang di Paris tuh memang kebanyakan dari pemilik butik kecil yang ada di Paris. Jadi kayak mereka yang akan pesen sekitar 12 piece, 20 piece karena nggak banyak. Jadi kayak lebih mengangkat ceritanya. Sedangkan kalau misal yang di Hong Kong, terus kayak di China, itu tuh Shanghai, itu memang dia lebih berfokus bisnis to bisnis. Kalau di Hong Kong gitu, jadi belinya mereka lebih beli sampel, produksinya di aku. Jadi kayak produksinya bukan hanya 20 piece, tapi kayak 1000 piece. Iya, dia akan lempar-lempar ke toko-toko yang ada di Shanghai, Cina maupun di Hong Kong kayak gitu. Jadi itu sesuatu bisnis yang beda ya antara di Eropa sama di Asia gitu. Cuman diriku
enjoy sih dengan kayak ya udah pasar yang ada di Pasar. Hong Kong dulu, karena kalau misalnya kayak Eropa kayaknya terlalu jauh juga ya. Oke, berarti saat ini ya udah expand ke Hong Kong juga ya brandnya? Lumayan sih tahun kemarin, tahun ini karena pandemi mungkin Iya, aja kayak ada ya sedikit kendala lah ya. Iya, jadi kayak udah stop untuk di sana sih. Tapi saat ini Risa Maharani ini brandnya juga Risa Maharani ya? Iya, Risa Risa Maharani ada basicnya. Risa Maharani Basic ya, itu udah ada butiknya atau memang kita fokus di online dulu gitu? Sementara fokusnya di online, tapi aku punya studio kecil yang di sini. Sobat ngobrol bareng. Nih butiknya dari Risa Maharani Basic, benar ya? Benar. Produksinya juga di atas, jadi di rumah dulu aja sih. Di pandemi ini fokusnya untuk di online karena online juga nggak bisa diremehin ya. Bener banget, sekarang luar biasa sih. Iya, luar biasa. Kayak banyak sekarang. banget market yang berubah ke ibaratnya bukan berubah sih, kayak transisi juga ya ke online yang makin luas juga gitu kan. Oke. Ini sebagai milenial ya saat ini ya, kita berdua kan sebagai generasi milenial ya. Iya, boleh. Iya Boleh kan, disebut ya? seperti Boleh itu. disebut. Masih bisa lah Masih ya. bisa lah ya. Masih bisa. Nah dengan basic, maksudnya backgroundnya Risa yang memang lulusan SMK tadi ya, pernah nggak sih ada some people orang yang skeptis atau memandang sebelah mata karya Risa gitu? Alhamdulillah waktu itu bukan yang kayak dulu banget ya, tapi memang ada beberapa saudara bahkan yang lebih deket, iya. Semua Saudara ya? kayak nenek kayak gitu kan, kayak ngapain si Risa sekolahin, tapi bukan ke aku langsung, lebih ke orang tua aku, kayak ngapain si Risa dimasukin sekolah tata busana, dilesin jahit juga udah bisa ya kan, kayak rata-rata orang zaman dulu kayak gitu Mikirnya kan. konvensional banget masih ya. Iya. Kayak mikirnya kayak gitu, itu jadi kayak Bunda sekarang kayak jadi bangga juga sih ya sama diriku karena kayak udah dihempas tuh omongan-omongan yang kayak Kembalikan gitu. dengan prestasi. Iya benar. Dan beberapa kayak temen-temen aku juga enaknya masuk SMK ternyata kayak bisa menemukan passionnya lebih dulu gitu. Gitu sih Aurel. Jadi kalau misalnya sekarang nggak terlalu yang dipandang sebelah mata karena udah di era yang sekarang kali ya. Iya tapi kalau misalnya kayak masih ngobrolin soal kayak nenek terus kayak siapa gitu mungkin masih yang kayak gitu, cuman ya udahlah nggak usah dipikirin. Tapi gitu. orang luar maksudnya nggak ada sama sekali aman ya, maksudnya nggak ada yang sampai skeptis, cuma anak SMK gitu, kenapa sampai? Oh dulu iya, maksudnya jadi sekolah aku tuh gini lucunya, sekolah aku tuh jajaran sama MA Banat, sekolah agama agamis gitu, sebelahnya SMK. Lucunya itu adalah dulu tuh aku mau masuk ke MA-nya sebenarnya. Sekolah agama tadi tapi ya? ini sekolah sangat bener-bener populer banget pada saat itu. Jadi sampai parkirannya tuh penuh. Jadi aku tuh parkirnya ke SMK. Begitu turun, Bunda tuh kayaknya kamu cocok deh sekolah di sini. Udah cuma sekedar gitu aja gitu loh. Jadi aku tanpa paksaan dan semuanya cuman kayak Bunda, ini kayaknya sekolah yang tepat di Risa buat kamu. Ya udah Bunda, aku tapi sekolah di Risa sini. seneng juga kan maksudnya? Seneng nggak seneng sih karena awalnya ya? karena aku nggak ngerti ada sekolah jurusan tata busana, Aurel. Aku belum tahu kayak ternyata ada sekolah jurusan tata busana. Pro kontra juga ya dia. Iya, jadi kayak pas waktu aku masuk sekolah belum jadi sekolah yang favorit pada saat itu. Jadi kayak anak-anak yang di sebelahnya itu juga ada beberapa yang anak SMK nih, cuman muridnya cuma sedikit gitu juga ada. Cuman semuanya udah terbukti kan. Berarti emang bukan tolak ukur ya sebenarnya pendidikan itu menjadi tolak ukur seseorang itu sukses atau enggak gitu lah ya. Betul banget. Oke, Risa, sebenarnya ini ada yang aku mau tanyain lagi nih. Kayaknya sebenarnya tuh sebuah fakta menarik juga nih yang aku beberapa tahun terakhir ini tuh suka banget, excited banget. Dimana Risa pasti pernah dengar ya kayak woman empower yang lagi bener-bener menggaung banget ya kan. Akhir-akhir ini kayak banyak wanita yang berkarya luar biasa juga kan. Kayak Risa juga ini kan. Waduh. Iya bener kan? Ya, Aurel juga. Nah itu gimana sih support Risa untuk wanita-wanita di luar sana, wanita muda khususnya ya, yang mungkin saat ini lagi struggling, pengen berkarya gitu. Gimana support Risa? Support aku ya? Waduh, aku juga masih belajar tau. Oke, kita sama belajar ya? Iya benar. Cuman memang menurut aku yang selalu aku tekankan sama diri aku ya, kayak kesuksesan itu faktor internal dari kita sendiri. Kegagalan, kesuksesan tuh dari faktor internal. Faktor eksternalnya tuh gimana kita bisa menerima realitas yang ada. Kayak realitanya seperti apa. Kalau misal kita kayak terlalu istilahnya, berekspektasi terlalu tinggi, kayak takutnya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Menurut aku kayak gitu sih Aura. Jadi kayak ya harus bagus juga sih ya. Cuman
ayo sama-sama belajar, sama-sama kita saling support, sama-sama mungkin kita bisa berkolaborasi juga, jadi saling membantu apalagi di masa pandemi kayak gini sekarang. emang lumayan sulit juga ya gitu. Tapi maksudnya Risa juga ini membuktikan bahwa wanita itu bisa berkarya lebih, bahkan bisa sampai bisa dong. keluar negeri gitu ya. Iya. Luar biasa. Kalau itu aku setuju. Setuju banget ya, Setuju woman banget. empower ya. Oke, nah ini sebenarnya ada lagi sih pesan-pesan mungkin buat generasi milenial saat ini, yang mungkin ya sama tadi sih sebenarnya kayak mungkin ingin berkarya tapi mungkin masih terhalang beberapa hal. Yang kadang mungkin ada kan ya posisi misal kita pengen berkarya tapi aduh malu deh, insecure, minder nih, ada yang lebih hebat. Itu Risa gimana nih menghadapi situasi yang seperti itu? Misalnya pernah nggak? Pernah sih. Pernah juga ya? Oh, pernah insecure juga ya? Sering. Sering, aduh. dulu tapi. Sobat ngobrol ya, itu ternyata seorang Risa juga pernah insecure. Jadi Tapi jangan insecure terlalu jangan dalam. tahu, udah. Iya kan. Oh. Insecure sih dulu masuk SMK tuh yang paling berkesan tuh kan komentar dari saudara sendiri kan waktu itu. Justru internal ya Iya mungkin ya. kan. Jadi kayak aku tuh dari kecil tuh memang nggak terlalu pandai di akademik. Jadi kayak mungkin peringkat aku tuh bisa di bawah rata-rata deh. Maksudnya bukan sesuatu hal yang dibanggakan pada saat itu. Cuman kayak itu insecure kan termasuknya. Tapi kayak ternyata aku menemukan peluang aku. Jadi kayak peluangnya apa? Oh ya udah deh. Kayaknya memang aku nyaman sama sekolah fashion designer dan sebagainya. Kayak ya udah aku tekunin, aku minatin terus kayak gitu kan. Terus lucunya adalah Aurel, dari kecil aku memang suka gambar. Walaupun aku belum tahu aku pengen jadi apa, tapi aku tuh suka ngelukis mural-mural dinding, tau gak? Iya, kayak gitu. Waktu kecil pun aku kayak sampai di lesin bunda aku tuh sampai 5 les yang beda waktu aku SD. Kayak ada les renang, les sempoa, bahasa Inggris, les gambar, les nyanyi, kayak gitu. Untuk nyari passion aku sebenarnya di mana, sampai kayak gitu orang tua Berarti aku. bundanya emang ini banget ya, plus banget pengen cari passion Risa di mana. Betul ya. banget. Nah ternyata aku kayak dari kecil aku baru sadar aku tuh suka banget gambar mural Paris. Aku tuh suka banget gambar Paris. Walaupun aku belum ngerti Paris itu kayak gimana, kotanya di mana, seberapa jauh ke sana, I don't care. Dari kecil aku selalu kayak Paris. Ya sekarang siapa sih Can yang you make pengen it ke happen Paris? ya? Yes. 2019. Benar banget. Kayak siapa sih Aurel yang nggak pengen ke Iya, Paris? Even aku juga pengen sih sebenarnya. Yeah. Belum. Semoga tahun Amin. depan. Amin, Tahun aduh. depan. Amin ya, sobat ngobrol, aminin juga. Kayak apa ya? Orang kan rata-rata ke sana untuk liburan. Aku bawa karya loh gitu kan. Jadi kayak ya menurut aku ini ada classy sih. Tapi jangan takut bermimpi karena sebuah rangkaian kesuksesan tuh diawali dari bermimpi. Bener. Aku dulu kayak ngelukis mural Paris. Ya udah akhirnya kesana bukan untuk main tapi kayak Bawa karya, Iya, sesuatu bawa yang karya, harus ditunjukkan ke dunia ya. iya, dan aku hanya lulusan SMK sih. Proud sekali ya. Jadi, nah sobat ngobrol di luar sana yang lagi nonton tayangan ini, toh yang mungkin saat ini lagi struggling juga ya, lagi berkarya, tetap semangat, tetap harus fokus sama tujuan kita gitu ya Risa ya. Betul. Tapi Risa melewati ini semua pasti ada up and down-nya juga kan? Maksudnya nggak terus-terusan, maksudnya kayak show ke luar negeri terus, tapi pasti ada Iya dong, rasa-rasa di pasti. bawahnya juga. Apalagi ini pada saat pandemi. Oh iya, kan? ini ya saat ini malah iya, ya? bisnis saya dimulai pada saat pandemi 2019 kan. Setelah dari Paris, aku memutuskan untuk stop berkolaborasi. Aku bikin brand sendiri, and then pandemi yang bener-bener lagi ini banget. Iya. Aku udah kayak gimana ya caranya biar kayak orang-orang lebih kenal Risa. Jadi kayak mulainya dari nol banget Aurel, walaupun kayak ke Paris dan sebagainya orang ngertinya yang di Paris, yang di Indonesia, yang di Semarang atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat belum kenal siapa Risa. Jadi gimana ya caranya? Jadi aku ikut pameran-pameran di mall itu kayak, dan aku sendiri yang jaga standnya tuh untuk orang biar kenal langsung ke aku. Karena kalau aku cuma ngandelin SPG kayak ya terserah SPG, yang penting dia dibayar gitu kan. Tapi kalau misal aku langsung datang jagain stand tuh kayak orang bakalan lebih aware, kayak aku ngasih kartu nama dan sebagainya. Itu sih yang bikin peluang orang-orang sekarang kayak udah mulai kenal. Kayak mau bikin acara ingetnya bajunya Risa, mau bikin acara mau bikin bajunya di Risa, kayak gitu. Sampai turun sendiri ya ke lapangan gimana caranya ketemu sama konsumen langsung. Karena gitu harus ya. dimulai dari situ. Iya, sebenarnya banget, emang harus gitu. Iya benar. Oke. Kayak gitu.
Oke Arisa, last but not least, mungkin ada satu kalimat untuk teman-teman di rumah yang nonton. Tetap semangat dari aku dan jangan takut bermimpi karena sebuah rangkaian kesuksesan tuh dimulai dari bermimpi. Yes. Benar Itu banget, aja. tetap harus fokus sama tujuan kita ya. Betul banget. Benar. Terima Oke, kasih. mungkin sekian dulu ngobrol bareng kali ini bersama Risa Maharani. Terima kasih juga buat sobat ngobrol bareng di luar sana. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya ngobrol bareng dengan aku Aurel. Bye. Bye. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca jatengtoday.com.